Halo pemirsa, apa kabar menemani akhir pekan Anda? Sinpo Dunia Sepekan hadir dengan sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Umat muslim di penjuru Amerika Serikat menunaikan ibadah puasa dan menjalankan berbagai kegiatan selama bulan Ramadan di masjid-masjid komunitas mereka. Tapi ada pula yang tak lagi memiliki lokasi ibadah tetap, diantaranya yang terdampak kebakaran hutan dahsyat di sekitaran Los Angeles dan California pada awal Januari lalu. Ramadan tahun ini menjadi yang pertama bagi komunitas muslim di Altadena, California, tanpa dipusatkannya kegiatan di masjid mereka, Masjid Al-Taqwa. Masjid ini terbakar habis akibat kebakaran yang melanda Altadena dan wilayah sekitar Los Angeles lainnya pada awal Januari. Ramadan has come to our minds, it is in a couple of weeks. And we've definitely thought of where we will be spending it because Masjid Al-Taqwa is no longer, right? But the people are there. People are there, the community is there. Menjelang Ramadan, jemaah Masjid Al-Taqwa berkumpul dan beribadah di ruang serbaguna Sekolah Islam New Horizon di Pasadena, kota yang tak jauh dari Altadena. Farzana adalah salah satu jemaah yang rumahnya terbakar habis saat karhutlah. I just grabbed some essentials of the kids for the night, and I'm wearing my home clothes, and he's wearing his home clothes, and we're like, well, we're just gonna go to his parents. We'll spend the night watching the news anyways. We don't need anything. We'll be back in the morning, And we turn, and that's when we realize that our house is gone because our neighbor's house is gone, our house is gone. I go completely ballistic. I'm just. Those moments were just like, I was, obviously he's very hysteric. Meski tak lagi memiliki masjid fisik, Farzana tetap bersyukur. I absolutely love our communal sense, the support, the spiritual support, the emotional support, the mental support. Masjid Al-Taqwa sendiri sebelumnya telah berdiri lebih dari 40 tahun dan melayani umat Islam di kawasan Altadena dan Pasadena. Penggalangan dana untuk pembangunan kembali masjid diluncurkan di situs urun dana Muslim Launch Good. Dan memasuki Ramadan, target penggalangan $1 juta telah hampir tercapai. Kebakaran Altadena pada Januari lalu merupakan kebakaran dengan tingkat kerusakan terparah terbesar kedua dalam sejarah modern California setelah kebakaran Camp Fire pada tahun 2018. Lebih dari 9.000 bangunan terbakar, termasuk rumah, fasilitas umum, dan juga tempat peribadatan. Sementara itu, Masjid At-Thohir adalah masjid milik komunitas Muslim Indonesia di kota Los Angeles. Sejumlah jemaah rumahnya juga terdampak karhutlah. Ya, betul. Ada beberapa. Ada 2 yang Muslim WNI dan juga ada 1 yang Muslim tapi non-WNI. Kebetulan teman saya, teman dekatnya. Yang orang apa itu? Aslinya orang Itali, tapi Itali American, mu'alaf. Kegiatan bulan suci Ramadan di Masjid At-Thohir berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi masjid ini juga menggalang dana tak hanya bagi jemaah yang terdampak, tapi juga warga lokal secara umum. Alhamdulillah dari Masjid Al-Thohir kami ada penggalangan dana, kontribusi dari masyarakat lewat grup WA. Pengurus dan jemaah Masjid At-Thohir juga aktif terlibat penggalangan bantuan pasca karhutlah yang dikoordinasikan lewat organisasi amal Islamic Relief. Dan ditujukan tak hanya bagi komunitas muslim, tapi juga warga Altadena dan wilayah lainnya di Los Angeles County yang terdampak. Dari Los Angeles, California, Aryatno Budianto, Dania Iman, Irfan Ihsan, dan tim VOA. Pemirsa, puluhan juta ayam petelur telah dimusnahkan di Amerika Serikat beberapa bulan terakhir akibat perebakan flu burung. Akibatnya harga telur melonjak dan beberapa wilayah mengalami kekurangan pasokan.
Beragam kiat pun dilakukan untuk menyiasati harga telur oleh pembeli, penjual, hingga Pemda. Lonjaknya harga telur akibat perbakan flu burung dirasakan baik penjual maupun pembeli di sebuah pasar udara terbuka di Florida. People are having to make a decision, am I gonna have eggs, and we tell them it's like sticker shock. But we get it, but we're lucky to even be able to get them because some places can't even get them. I mean, I'm a big egg eater, so it kind of hits our pocket a little more. It's not only the price that goes up, but also the scarcity of them. This is the first time I've seen eggs at this tent and market, and I've been coming here 4 weeks now in a row. Di New York, salah satu kota dengan biaya hidup termahal di Amerika Serikat, sebagian peritel dipaksa kreatif. Sebuah bodega atau toko serba kecil di kawasan Bronx menjual telur dalam kantong berisi 3 butir. I sell 3 eggs for $2.99 and most better for customer. Somebody customer I know have $12 for dozen eggs. I sell 3 for $2.99. Sometimes people might not have the whole $12 for the dozen of eggs. They might have $3 or $4, and they might have to get other groceries as well, which is bread, milk, etc. So you might not need all those eggs. It might be one person cooking breakfast for one person alone. Di Nevada, pemerintah negara bagian akhirnya menangguhkan pemberlakuan perundangan yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang, di mana ayam petelur menikmati udara terbuka. We're one of 10 states, I believe, last I looked at, that are required to have cage-free eggs. And when you're doing that, your sources of buying those eggs are very limited. So now we'll have access to 100% of the egg market as opposed to possibly 30% of that market. California, Colorado, Washington, Oregon, dan Michigan adalah negara bagian lain yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang. Dengan alasan kesejahteraan hewan, Arizona, Rhode Island, dan Utah juga punya aturan serupa meski belum berlaku. I'm at the point now where I've waited out as long as I can. I keep thinking it was going to go down, and I'm being told the opposite. It's going to go back up. Easter's right around the corner, and the reality of it is we're going to spike really big in April. And then I think after April we might see a little bit of relief. But I'm really hoping that the governor takes a good hard look at this cage-free thing and decides to keep this a permanent thing. Because I can tell you, based on the reaction of my customers, that the majority of the Nevadans had no idea this was getting passed down. It just showed up one day. Tapi langkah seperti yang ditempuh oleh negara bagian Nevada dipertanyakan sebagian ekonom karena akar permasalahan tetap ada pada keterbatasan pasokan telur. Bila sebelum perbakan flu burung, jumlah ayam betelur di Amerika Serikat melampaui 330 juta ekor, maka saat ini angkanya sekitar 300 juta ekor. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump direncanakan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Meski belum dipastikan tanggalnya, namun di jalan-jalan Moskow sudah banyak warga Rusia menyambut baik apa yang mereka anggap sebagai mencairnya hubungan dengan Washington, dan beberapa berharap ini adalah awal dari berakhirnya isolasi negara mereka dari Barat. Pemerintah Rusia memberikan penghormatan kepada mereka yang telah gugur dalam 3 tahun perang besar-besaran di Ukraina. Kini memasuki tahun keempat, Rusia masih menyebutnya sebagai operasi militer khusus dan mereka memperingatinya dengan berbagai cara, termasuk pameran potret para korban yang gugur. Namun yang menjadi perbincangan utama di jalan-jalan Moskow adalah rencana pertemuan langsung antara Trump dan Putin. Maxim Ilyinov adalah salah satu seniman yang berpartisipasi dalam pameran potret ini. Ia melihat pendekatan Trump sebagai sesuatu yang transaksional namun positif. Trump always says, let's make a deal. It's a business position. And those who make deals do not waste advantages, but they seek to acquire. One can negotiate with him, but he wants money, not bullets. Hubungan antara Moskow dan Washington mencapai titik terendah karena dukungan politik dan militer Presiden AS kala itu Joe Biden pada Ukraina. Namun janji Trump untuk mengakhiri perang dan mengikutsertakan Rusia, tapi tidak dengan Ukraina, ke perundingan dan negosiasi damai telah memicu antusiasme pemulihan hubungan. Namun antusiasme tersebut juga diimbangi dengan beberapa suara yang menyerukan untuk menurunkan ekspektasi. Мы помним первое президентство Трампа,
We remember Trump's first presidency when, in general, massive sanctions began to be imposed against our country as never before. Increased arms supplies to Ukraine began. Much was done to worsen the situation around the Ukrainian crisis and in relations between Moscow and Washington at that time. Warga Rusia yang menentang invasi negara mereka ke Ukraina telah dibungkam di Rusia atau terpaksa mengasingkan diri. Mereka melihat usulan negosiasi Trump sebagai kemenangan politik dan militer de facto bagi Putin. Russia would really like to have working relations with the United States, provided that Russian interests will be taken into account in Ukraine. This is, in fact, Putin's rather ambitious plan, which is no different from the capitulation of Ukraine. Di jalan-jalan Moskow, opini umum adalah bahwa dengan Trump ada peluang terbuka yang mustahil terjadi di bawah Biden. Trump is a more reasonable person, more reasonable, pragmatic. And his entourage, and Elon Musk, and all of them, they are smart people. There was no room for negotiation with Biden. He was hiding the truth and had his own personal interests in Ukraine. In general, to be honest, I don't care. We will win. I don't care about America. I don't care about Europe. Banyak warga Rusia mengatakan mereka ingin melihat perang di Ukraina berakhir dan mereka melihat pendekatan Trump sebagai jalur menuju perjanjian damai yang mereka harapkan tidak hanya mengakhiri perang tetapi juga sanksi serta isolasi Rusia. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing tiba di Rusia pada kunjungan kenegaraannya ke Rusia guna bertemu dengan Putin. Pada kesempatan ini mereka akan membahas sejumlah isu pertahanan dan perkuatan hubungan. Perdana Menteri Myanmar Min Aung Hlaing tiba di Moskow pada hari Senin dalam kunjungan resminya. Ketibaannya ini melalui rekaman menunjukkan politisi tersebut menuruni landasan pesawat berjabat tangan dengan delegasi yang menyambut dan menyaksikan barisan garda kehormatan. Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia, Maxim Reshetnikov, mengungkapkan merupakan suatu kehormatan besar untuk menyambut seorang Perdana Menteri dari Myanmar yang tiba di Rusia dan juga mengucapkan selamat datang di negara Rusia yang indah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Akibat curah hujan yang tinggi di kawasan kota Jabodetabek di Indonesia, mengakibatkan banjir bandang setinggi 3 meter. Beberapa warga mencoba mengevakuasi diri dengan memanjat ke atap rumah sebelum akhirnya mereka dievakuasi oleh regu penyelamat setempat. Untuk mempercepat proses pemulihan kota Bekasi dan sekitarnya, pasca peristiwa banjir yang terjadi di beberapa titik, pemerintah pusat memastikan memberi dukungan pemulihan baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut saat ini memang sudah berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk membantu proses pemulihan kota Bekasi dan sekitarnya yang terdampak banjir. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyatakan kesiapannya untuk membantu peralatan dan tenaga kebersihan. Alat berat untuk mengangkut tumpukan sisa-sisa sampah dan juga banjir ini memang dibutuhkan seluruh titik banjir di kota Bekasi dan sekitarnya, di mana peralatan masyarakat dan BPNPB saat ini belum seutuhnya maksimal, mengingat keterbatasan yang ada. Kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Jadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari dan lain-lain. Warga itu nggak mampu. Dan pemerintah Kota Bekasi juga kapasitasnya harus dibantu. Ya, kami paling tidak sudah mengupayakan, tadi saya telepon langsung Mas Pramono Anung di Gubernur Jakarta yang akan mengirim truk sampah bala bantuan begitu ya, termasuk tenaganya. Tenaga yang bersih-bersih itu akan kita bantu juga. Yang berikutnya juga diperlukan alat berat ya untuk melakukan pembersihan. Nanti alat berat juga akan kami kirim ke sini dari pemerintah sekitar ya. Yang utamanya yang langsung bersedia adalah pemerintah Provinsi Jakarta gitu. Dengan proses bantuan dan arahan ini, seluruh kota Bekasi dan sekitarnya yang terdampak banjir dapat segera cepat tertangani, di mana saat ini di tengah berlangsungnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Ajujul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV.
Pemirsa, selain peristiwa banjir di Indonesia, peristiwa tersebut pun juga terjadi di bagian selatan negara Ekuador. 2 orang dilaporkan meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka-luka, di mana bencana ini diakibatkan juga oleh tingginya curah hujan sepanjang hari di kawasan tersebut. Setidaknya 1 orang tewas, 3 orang terluka dan puluhan lainnya terkena dampak saat banjir bandang yang dipicu oleh hujan lebat melanda Pinas di Provinsi Pesisir El Oro, Ekuador. Menjelang malam, pihak berwenang masih bekerja membersihkan puing-puing dan memulihkan jalanan utama yang menghubungkan kantor tersebut dengan seluruh Provinsi El Oro. Bueno, a partir de que sería de las 9 de la noche ya pues un torrencial aguacero que se desbordó una quebrada que hay allá y se vino toda esa agua acá desbordando aquí las paredes. Esto más o menos tiene un relleno ahorita con esto que trajo en la quebrada más o menos unos 3 metros. No, mire cómo quedó acá, ese es un dormitorio. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Memperkenalkan keberagaman dan menjadikan Virginia Tech Campus yang nyaman bagi mahasiswa internasional adalah tujuan acara International Cafe Hour di bulan Februari. Budaya kuliner Indonesia juga sempat ditampilkan bersama seni budaya, bahasa, dan tradisi di universitas yang terletak di negara bagian Virginia itu. It inspires curiosity, which is one of our logos and mottos here at Virginia Tech. Menumbuhkan rasa keingintahuan memang menjadi salah satu tujuan acara 51st International Cafe Hour featuring a taste of Indonesian culture di Virginia Tech, salah satu universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di negara bagian Virginia. It has really helped students celebrate their culture, and it is truly a bridging event because 55% of the folks that attend these events are non-international students, and I think the more that we can celebrate them and help the students here feel at home, I think there's a greater understanding. Fauna Zuat adalah asisten Direktur Cranwell International Center yang mengorganisir program dan layanan untuk menjembatani mahasiswa internasional dan juga non-internasional di universitas di kota Blacksburg ini. Bekerja sama dengan kantin mahasiswa dan organisasi Persatuan Mahasiswa Indonesia atau Permias, makanan dan minuman khas Indonesia disajikan kepada pengunjung yang datang. And then we get their home recipes. They have a chef that prepares the food, and then the dining staff serves the food. And it's free, so people get a taste of Indonesian culture. The chefs strive to create authentic food so that the students have a taste of home. Menurut Dini Hajarahma, Presiden Permias Virginia Tech yang juga mahasiswa S3 jurusan Hospitality and Tourism Management, tidak mudah memperoleh bahan-bahan untuk membuat masakan Indonesia di kota kecil ini. Kita memberi mereka pilihan dari berbagai makanan yang otentik, semuanya rumit gitu kan. Nah, akhirnya yang dipilih oleh chef dari Virginia Tech adalah rendang sebagai savory dish-nya, kemudian untuk sweet dish-nya itu bika Ambon yang kita highlight. Lalu untuk minumannya adalah bandrek. Makanan yang disajikan ternyata tidak mengecewakan pengunjung yang bahkan belum pernah mencicipi kuliner Indonesia. It's spicy and it's really meaty, and the cake is very light and soft, but it's like a little chewy, but in a really good way. A Taste of Indonesian Culture juga menawarkan pengalaman mengenai keberagaman dengan memperkenalkan bahasa, tradisi, dan seni budaya Indonesia. Especially because we live in America, and America is like a place with many different cultures. So I think it's very important to get to know other cultures, and you can also learn about the country and just get closer to your friends with different cultures. Getting to know the culture of our friends around us is really important, and I'm really excited for what you guys are going to be showing us. Dari Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, Eva Mazreva, Nia Iman Santoso, VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Sinpo TV
News, Sport, Entertainment.